Saat banyak sektor ekonomi terdampak akibat pandemi COVID-19, industri kelapa sawit menjadi satu dari sedikit industri nasional yang tidak terkena dampak. Tema ini menjadi titik fokus yang mengemuka dalam workshop perdana dalam rangkaian Prakongres IJTI ke-6 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat 29 Oktober 2021. Menilik keberlanjutan sawit yang mampu menopang pengembangan ekonomi nasional, operasional perkebunan sawit selama pandemi ternyata tetap berjalan. Meski memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, dampaknya 16 juta pekerja di sektor sawit tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan di tengah kelesuan ekonomi sepanjang tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021. Topan Mahdi, juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, saat menjadi pembicara dalam workshop Prakongres 6 IJTI tersebut menyinggung soal industri kelapa sawit yang telah berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan dan merupakan sektor strategis yang perlu dikawal oleh seluruh komponen masyarakat. Sementara Primus Dorimulu, pimpinan redaksi Berita 1, mengkritisi tentang industri sawit nasional yang mengalami tantangan dari negara luar sebagai produsen minyak sawit utama yang menguasai 55% pangsa pasar dunia, dan komoditas ini berkontribusi terhadap 3,5% pertumbuhan ekonomi nasional, maka pemerintah dan masyarakat wajib membela industri ini. Dorimulu mewakili rekan-rekan jurnalis meminta pemerintah terus berupaya mengembangkan kebijakan domestik demand dari produk kelapa sawit, antara lain pengembangan biodiesel sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Sementara itu, Ketua IJTI Kalimantan Tengah Tantowi Jauhari yang ikut hadir dalam workshop tersebut mengatakan, peningkatan produksi CVO sebagai produk utama kelapa sawit berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di daerah sentra perkebunan kelapa sawit. Mengakui bahwa keberadaan perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah itu sangat memberikan kontribusi yang positif. Nah, sudah saatnya kita meningkatkan manajemen komunikasi yang baik antar perusahaan sawit dengan masyarakat. Banyak pihak meminta kita untuk kritis, namun juga kita harus objektif. Kita mengharap para perusahaan kelapa sawit juga mengundang atau mengajak kita untuk memberikan informasi-informasi yang faktual yang sebenarnya terjadi. Dan harus kita akui bahwa keberadaan perusahaan kelapa sawit sangat menopang industri, menopang kehidupan masyarakat. Saat ini sudah mencapai level tertinggi. Harga penjualan minyak kelapa sawit 1.400 US dollar per ton. Dan sudah saatnya lah kita saling menopang antara perusahaan sawit dan jurnalis dan juga masyarakat di sekitar perusahaan sawit yang ada di Kalimantan Tengah. Ditambahkan Tantowi Jauhari, selama ini para pihak menuntut media bersikap kritis termasuk kepada industri sawit. Ini hal baik, namun media juga harus mendapat informasi yang seimbang. Solusinya bisa dilakukan misalnya dengan mengajak jurnalis ke pelosok perkebunan melihat keberhasilan sawit. Kemudian para pemilik perkebunan sawit harus langsung berhadapan dengan wartawan. Apa yang harus disiapkan agar teman-teman jurnalis mendapat informasi yang berimbang. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Dayak TV mengabarkan.